Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 LJ2 LB1 Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami akan memaparkan materi pembelajaran mengenai siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan proses keluarnya darah dan jaringan yang sehat dari rahim yang kemudian mengalir keluar dari tubuh melalui vagina. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang-ulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi merupakan luruhnya dinding dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Remaja akan mengalami menarche antara usia 11 sampai 14 tahun. Beberapa remaja yang mengalami menarche lebih awal, yakni pada usia 8 tahun ataupun lebih lambat, yakni pada usia 17 tahun, pendarahan haid yang merupakan hasil interaksi kompleks yang melibatkan sistem hormon dengan organ tubuh, yaitu hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Siklus menstruasi yang normal berkisar antara 21 sampai 35 hari, di mana panjang siklus menstruasi pada remaja berkisar 21 sampai 45 hari dengan rata-rata panjang siklus berkisar 32 pada tahun pertama dan kedua setelah menarche. Estrogen berpengaruh terhadap endometrium sehingga endometrium tumbuh dan berproliferasi. Setelah ovulasi, dibentuklah korpus rubrum atau benda merah yang akan menjadi korpus luteum atau badan kuning. Di bawah pengaruh hormon gonadotropin LH dan LTH atau luteotropin hormon, korpus luteum menghasilkan progesteron yang menyebabkan endometrium bersekresi atau disebut juga dengan massa sekresi. Fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fase folikuler yang dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Yang kedua, fase ovulasi biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Dan yang terakhir, fase luteal dimulai tepat setelah ovulasi, pada hari 15 sampai 28. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, faktor hormon. Yang kedua, psikis. Yang ketiga, aktivitas. Yang keempat, gizi dan pola makan. Dan yang terakhir, panjang siklus menstruasi dipengaruhi oleh usia, berat badan, tingkat stres, genetik, dan gizi. Fisiologi menstruasi. Pada siklus menstruasi normal, terdapat produksi hormon-hormon yang paralel dengan pertumbuhan lapisan rahim untuk mempersiapkan implantasi atau perlekatan dari janin atau proses kehamilan. Siklus menstruasi normal dapat dibagi menjadi 2 segmen, yaitu siklus ovarium atau indung telur dan siklus uterus atau rahim. Sistem hormonal yang memengaruhi siklus menstruasi terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, follicle stimulating hormone releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Yang kedua, luteinizing hormone releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH. Yang ketiga, prolaktin inhibiting hormone yang menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin. Pada tiap siklus dikenal 3 masa utama, yaitu masa menstruasi yang berlangsung selama 2-8 hari. Pada saat itu, endometrium atau selaput rahim dilepaskan sehingga timbul pendarahan dan hormon-hormon ovarium berada dalam kadar paling rendah. Masa proliferasi dari berhenti darah menstruasi sampai hari ke-14. Dan yang terakhir, masa sekresi adalah masa sesudah terjadinya ovulasi.
Cara menghitung siklus menstruasi. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga 1 hari sebelum menstruasi pada bulan berikutnya. Menstruasi yang normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari, sementara satu siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari, tetapi panjang siklus 24-35 hari masih dikategorikan normal. Hormon yang terlibat. Sistem hormonal pada wanita. Hipotalamus mensekresi hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang berkaitan erat dengan reseptor gonadotropes di hipofisis anterior. Hal ini akan merangsang pengeluaran hormon GnRH yaitu luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon reproduksi wanita yang lainnya adalah prolaktin dan human chorionic gonadotropin atau HCG. Endometrium atau uterus, folikel di ovarium dalam perkembangannya akan menghasilkan estrogen. Hormon GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Hormon FSH merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH. Hormon LH merupakan hormon yang diproduksi di sel-sel hipofisis anterior. Hormon estrogen berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga bermanfaat untuk menciptakan kekebalan dalam endometrium saat siklus menstruasi. Hormon progesteron adalah hormon steroid yang disekresi oleh korpus luteum, plasenta, dan sejumlah kecil dari folikel. Beberapa organ yang terlibat dalam menstruasi. Yang pertama, pada otak, hipotalamus merangsang hipofisis mengeluarkan sejumlah hormon, diantaranya FSH, LH, dan LTH. Yang kedua, ovarium. Akibat rangsangan FSH, folikel yang ada di ovarium tumbuh dan berkembang, mulai dari folikel primer menjadi folikel sekunder sampai jadi folikel di graft atau matang. Folikel ini menghasilkan hormon estrogen. Kondisi endometrium saat siklus menstruasi. Endometrium merupakan lapisan dalam uterus, lapisan yang kaya akan pembuluh darah. Memiliki 3 komponen yaitu epitel, kolumner, simplex bersila, dan bergoblet. Kelenjar uterina yang merupakan invaginasi dari epitel luminal yang kemudian meluas hampir ke myometrium dan stroma endometrium. Endometrium terbagi menjadi 2 lapisan yaitu stratum fungsional dan stratum basal. Siklus endometriosis terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase haid adalah fase peluruhan endometrium yang disebabkan oleh kadar hormon estrogen yang menurun secara tiba-tiba dan merangsang sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH sehingga membuat korpus luteum menjadi regresi. Keadaan inilah yang menyebabkan kontraksi pembuluh darah uterus yang dapat menyebabkan menurunnya asupan oksigen dan nutrisi ke myometrium. Fase proliferasi merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung hingga ovulasi, misalnya hari ke-7 siklus 21 hari, hari ke-14 siklus 28 hari, hari ke-21 siklus 35 hari. Permukaan endometrium secara lengkap kembali normal dan terjadi penebalan 8-10 kali lipat yang berakhir saat ovulasi. Fase sekresi berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Setelah ovulasi di bawah pengaruh hormon progesteron yang meningkat dan terus diproduksinya estrogen oleh korpus luteum, maka endometrium menjadi tebal, stroma menjadi edematus. Yang terakhir, fase iskemi, suplai darah ke endometrium fungsional berhenti dan terjadi nekrosis. Lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan pendarahan haid dimulai, menandai hari pertama haid siklus berikutnya.
Korpus luteum berfungsi sampai kira-kira hari ke-23 sampai 24 pada siklus 28 hari dan kemudian berdegrenasi. Perjalanan folikel dalam siklus menstruasi. Perjalanan folikel dalam siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase folikuler, pada umumnya berkisar antara 10 sampai 14 hari. Selama fase folikuler didapatkan proses steroidogenesis, folikulogenesis, dan oogenesis atau meiosis yang saling terkait. Sebenarnya folikulogenesis sudah mulai jauh dari sebelum awal siklus, diawali dari folikel primordial. Folikel primordial dibentuk sejak pertengahan kehamilan sampai beberapa saat pasca persalinan. Folikel primordial merupakan folikel yang sedang tidak tumbuh, berisi oosit dalam fase pembelahan meiosis, profase yang terhenti pada tahap diploten, dikelilingi oleh satu lapis sel granulosa kurus panjang atau spindle shape. Folikel preantral. Pada folikel preantral tampak oosit membesar dikelilingi oleh membran, zona pellucida. Sel granulosa mengalami proliferasi menjadi berlapis-lapis. Sel teka terbentuk dari jaringan di sekitarnya. Folikel antral. Stimulus FSH dan estrogen secara sinergi menghasilkan sejumlah cairan yang semakin banyak, terkumpul dalam ruangan antara sel granulosa. Ruangan yang berisi cairan folikel tersebut memisahkan sel granulosa menjadi 2, sel granulosa yang menempel pada dinding folikel dan sel granulosa yang mengelilingi oosit. Folikel preovulasi. Folikel dominan yang terus tumbuh membesar menjadi folikel preovulasi. Pada folikel preovulasi tampak sel granulosa membesar, terdapat perlemakan, sel TK mengandung vakuol dan banyak mengandung pembuluh darah, sehingga folikel tampak hiperemi. Oosit mengalami maturasi, lonjakan LH menghambat OMI dan memicu meiosis 2. Fase yang kedua, fase ovulasi. Lonjakan LH sangat penting untuk proses ovulasi pasca keluarnya oosit dan folikel. Lonjakan LH dipicu oleh kadar estrogen yang tinggi yang dihasilkan oleh folikel preovulasi. Ovulasi diperkirakan terjadi 24 sampai 36 jam pasca puncak kadar estrogen atau estradiol dan 10 sampai 12 jam pasca puncak LH. Dan yang terakhir, fase luteal. Menjelang dinding folikel pecah dan oosit keluar saat ovulasi, sel granulosa membesar, timbul vakuol dan penumpukan pigmen kuning, lutein proses luteinisasi, yang kemudian dikenal sebagai korpus luteum. Selama 3 hari pasca ovulasi, sel granulosa terus membesar, membentuk korpus luteum bersama sel teka dan jaringan stoma di sekitarnya. Berikut merupakan referensi materi siklus menstruasi. Thanks for watching, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.